Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mulai membahas statistika yang berkenaan dengan hitung-hitungannya setelah sebelumnya kita berteori-teori aja di statistikanya. Kita mulai dari yang pertama, di ukuran pemusatan data, kita akan memulai dengan rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal, sebagaimana yang udah kita singgung di pertemuan sebelumnya, rata-rata data tunggal ini sebenarnya sempat dibahas juga waktu SMP ya. Tapi kita akan tetap mengulang lagi karena di UTBK ini rata-rata data tunggal juga masih sering muncul ya. Sehingga kali ini kita akan lebih banyak berfokus ke model-model soal yang berhubungan dengan soal UTBK-nya aja. Rata-rata pada data tunggal sendiri itu pada dasarnya kita menjumlahkan semua data yang kita punya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Secara sederhana rumusnya kita tulis dalam bentuk rata-rata sama dengan data pertama, kita tambah data kedua, kita tambah data ketiga, dan seterusnya sampai data yang terakhir kita bagi dengan banyaknya data. Atau kalau datanya kita tulis dalam bentuk tabel dan dengan frekuensi untuk masing-masing datanya, kita tinggal kali data dengan frekuensinya, lalu kita jumlahkan semuanya dan kita bagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh sederhana, di sini kita punya satu contoh ya. Ini adalah data nilai ulangan matematika Tony di semester 1 ya. Nah, di sini sudah dituliskan dalam bentuk tabel data tunggal. Nah, untuk nilai ulangannya masing-masing sudah ada frekuensinya ya. Nah, pertama-tama kita tinggal kalikan dulu ini masing-masing nilai dengan frekuensinya. Jadi di sini kita punya 4 kali 2, di yang pertama itu nilainya 8, 5 kali 5 25, 6 kali 2 jadi 12, 7 kali 2 14, 8 kali 2 16, 9 kali 1 9. Kemudian kita jumlahkan untuk sigma FIXI-nya ini. Totalnya ini semua kita jumlahkan ya, berarti dia jadi 84. Nah, begitupun dengan frekuensinya semua kita jumlahkan. Ini frekuensi total semuanya adalah 14. Nah, untuk rata-ratanya sendiri berarti rata-ratanya adalah 84 kita bagi dengan 14. Nanti ini rata-ratanya adalah 6. Jadi si Tony ini rata-rata ulangan matematikanya itu 6 ya. Nah, itu contoh yang sederhananya. Kemudian contoh lainnya, nah di sini juga kasusnya bisa ditulis juga dalam bentuk tabel, tapi tabelnya mungkin secara horizontal ya untuk nilai dan frekuensinya. Kalau tadi secara vertikal, tapi pada dasarnya sama aja. Nah di sini kita munculkan variasi lainnya. Di sini yang ditanyakan adalah variabel x ya. Kalau rata-rata ulangan dari data ini adalah 6, maka nilai x-nya adalah. Nah, kasusnya sama aja kayak tadi, nilai ini adalah si XI-nya ya. Sementara frekuensi ini adalah FI. Nah, kita tinggal kalikan FI kali XI, 4 kali 20, 80, 5 kali 40, 200, 6 kali 70, 420, 8 kali X jadi 8X ya. 10 kali 10 jadi 100. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita hitung juga. Pertama, sigma FI-nya atau si total frekuensinya. Ini berarti adalah 140 tambah X. Ini kita jumlahin semua nih. Kemudian sigma FIXI-nya juga kita jumlahkan. 80 tambah 200 tambah 420 tambah 8X tambah 100. Ini jadi 800 tambah 8X. Nah, di sini dia udah dikasih tahu nih rata-ratanya itu adalah 6. Nah, jadi ini nilainya sudah dikasih tahu 6. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya. T6 sama dengan, nah, sigma FIXI-nya ini udah kita hitung nih, 800 tambah 8X. 800 ditambah 8X ya untuk sigma FIXI. Dibagi sigma FI-nya atau nilai semuanya itu adalah 140 ditambah X. Nah, ini tinggal kita kali silang. Nanti dia menjadi 840 ditambah 6X sama dengan 800 ditambah 8X. Nah, ini kita pindah-pindah ruas aja ya. 6X-nya kita pindahin ke kanan aja biar berkumpul dengan X yang di sebelah kanan. 800 kita pindah ke kiri. 840 kurang 800 jadi 40 sama dengan 8X kurang 6X jadi 2X.
Kalau kita bagi 2, berarti X-nya di sini adalah 20. Nah, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah 20 ya. Nah, itu variasi yang lainnya. Kita lihat lagi model yang lain dari rata-rata data tunggal ini. Nah, ini mirip kayak tadi yang contoh yang pertama, ini juga datanya sudah dituliskan dalam bentuk tabel ya. Tabelnya ini tabel vertikal. Nah, sekarang variasinya adalah peserta yang lulus adalah yang nilainya lebih besar dari rata-ratanya. Jadi ceritanya kita tetap aja mencari rata-ratanya dulu. Berarti sama aja kayak tadi, kita butuh FIXI-nya dulu ya. Kita hitung dulu FIXI-nya. Seperti tadi kita kalikan 3 kali 2, 6, 4 kali 4, 16, dan seterusnya sampai 10 kali 1 itu 10. Lalu kita jumlahkan sigma FIXI-nya ini semua kita jumlahkan ya. Sigma F-nya dulu nih kita jumlahkan. Ini totalnya ada 50. Kemudian sigma FIXI-nya ini juga kita jumlahkan semuanya. Ini ada 310. Berarti sekarang kita hitung rata-ratanya ya. Rata-ratanya kita pakai lagi rumusnya adalah rata-rata berarti 310 kita bagi dengan 50. Ini kita coret ya. Berarti ini jadi 31/5. 31/5 itu adalah 6,2 ya. Nah, tadi katanya yang lulus itu adalah nilai yang lebih besar dari rata-rata. Berarti yang lulusnya harus nilainya itu lebih besar dari 6,2. Berarti yang termasuk yang lulus adalah yang nilainya 7, 8, 9, sama 10. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan yang nilainya yang lulus itu adalah ini ya, kelompoknya. Itu berarti yang lulus itu ada sebanyak, berarti lulusnya ada sebanyak 10 tambah 5 tambah 2 tambah 1. 15, 17, ada 18 orang yang lulus. Nah, itu untuk contoh kasus yang ketiga ini ya. Kita lihat lagi variasi yang lainnya. Nah, ini bentuknya sekarang soal cerita ya. Biasanya yang lebih sulit itu kalau dia model soal cerita. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah. Nah, di sini kita sedikit berimajinasi dengan si ceritanya ya. Jadi di sini kita punya nilai yang tertulis ya. Jadi ini mungkin orang menghitung nilainya, dia menulisnya 30 si nilainya. Salah satu nilainya ketulis 30. Saat nilainya ini tertulis 30, sementara nilai yang lainnya tidak masalah. Nah, ini rata-ratanya 40. Jadi nilai ini ketulisnya 30 nih. Ini nilai yang tertulisnya 30. Atau nilai yang terbacanya 30. Nah, dari sini ini informasi yang pertama ya. Kita gunakan rumus dasarnya. 30 ditambah nilai berikutnya, tambah nilai berikutnya, sampai nilai yang terakhir dibagi banyak data. Berarti banyaknya datanya ada sebanyak n ya. Ini kita kali silang. Sehingga kita peroleh bentuk lainnya jadi 30 tambah data kedua, data ketiga, sampai data yang terakhir. Ini sama dengan 40n. Padahal seharusnya nilai 30 ini sebenarnya adalah 60. Yang dia tertulis 30. Kalau si nilai 30 ini kita tulis sesuai nilai aslinya 60, rata-ratanya dia menjadi 41 ya. Nah, kalau si 30 ini kita ganti jadi 60, rata-ratanya dia jadi 41. Prosesnya sama aja kayak tadi, kita kali silang lagi nih. Sehingga di sini kita punya 60 tambah X2 tambah sampai dengan data yang paling terakhir. Ini sama dengan 41N karena datanya tetap aja sebanyak N. Nah, dari sini tinggal kita eliminasi. Kita boleh langsung eliminasi aja ke atas. Atau kalau mau nulis lagi di bawahnya juga boleh. Tambah sampai dengan XN sama dengan 40N. Ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi, kita kurang. 60 kurang 30 jadi 30. Nah, ini udah habis nih. X2 kurang X2 habis sampai dengan yang terakhir. Karena ini tidak masalah, datanya sama aja. 41N kurang 40N jadi N. Nah, jadi banyak datanya pada kasus ini adalah sebanyak 30. Nah, ini untuk contoh yang keempat ya.
Kemudian kita lanjut lagi aja ke contoh yang kelima. Nah, contoh kelima ini soal cerita lagi nih. Suatu ujian diikuti oleh 2 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Nilai rata-rata kelompok 1 adalah 63 dan kelompok 2 ada 58. Nah, jadi ini ada cerita nih. Jadi kita terjemahin dulu aja ceritanya sesuai dengan kalimat per kalimat ya. Ini ada 2 kelompok, jadi kita tulis aja dulu ini kelompok 1. Kelompok 1 ini isinya 5 orang ya, karena dua-duanya kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu berisi 5 orang. Kelompok satunya kita anggap aja A, B, C, D, E ya. Nah, ini kelompok 1 rata-ratanya 63. Jadi kita hitung dengan rumus rata-rata tadi ya. Rata-ratanya berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Ini dibagi 5, ini jadi 63. Nah, ini sama ya kayak tadi, kita kali silang aja biar tidak ada pecahan. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Kemudian kita kali, berarti ini 315 ya. Nah, A tambah B tambah C tambah D tambah E-nya 315. Lalu ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini sama, isinya juga 5 orang. Kelompok keduanya kita ganti aja nih hurufnya. Misalkan kelompok 2 ini kita pakai hurufnya PQRST. PQRST ya. Rata-ratanya pasti sama nih. Nah, ini P ditambah Q ditambah R ditambah S ditambah T dibagi 5. Nah, untuk kelompok kedua ini rata-ratanya 58. Berarti ini 58 nih. Sama ya, kalau kita kali silang, ini jadi P ditambah Q ditambah R ditambah S ditambah T. Ini sama dengan 290 ya. Nah, kemudian ceritanya, seorang siswa kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Nah, jadi ada siswa di kelompok 1 nih. Kita anggap aja si siswa E nih. Siswa E pindah. Siswa E-nya pindah ke kelompok 2. Nah, berarti si kelompok 1-nya dia jadi tinggal 4 orang. Kelompok 1-nya tinggal A, B, C, sama D. Nah, setelah siswa E ini pindah, rata-rata kelompok 1-nya jadi 65. Berarti ini yang 4 orang ini, kalau dirata-ratain, itu dia 65. Tambah B, tambah C, tambah D, dibagi 4. Ini sama dengan 65. Sama kayak tadi, kita kali juga. Berarti A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Itu sama dengan 260. Nah, di sini bisa kita eliminasi ya. A tambah B tambah C tambah D, atau ini kita substitusi. Nah, 250, sehingga di sini kita bisa peroleh nih nilainya. A tambah B tambah C tambah D itu 260. Nanti 260 ditambah nilainya E itu adalah 315. Kalau kita pindahin berarti nilainya E itu adalah 55. Nah, si E ini tadi pindah kan, dia ke kelompok 2 pindahnya ya. Dia pindah ke kelompok 2. Berarti kelompok 2 jadi ada 6 orang sekarang. Nah, sekarang kita punya di kelompok 2 itu, sekarang kelompok 2-nya itu ada 6 orang. Yaitu ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T, ditambah yang pindahan si E. Nah, berarti rata-ratanya sekarang ini dibagi 6. Karena ada 6 orang. Nah, kalau kita hitung berarti rata-rata untuk kelompok 2 sekarang itu adalah, nah, P tambah Q tambah R tambah S tambah T itu tadi adalah 290. Kita tambah yang E itu 55. Tadi kita udah punya nih nilainya si E. Kita bagi 6. Nanti ini dia menjadi 345 dibagi 6. Nanti nilai rata-rata kelompok 2 sekarang adalah 57,5. Nah, ini untuk kasus yang contoh yang kelima. Kemudian ini rata-rata data tunggal. Kemudian di data tunggal ini kita juga punya kasus kalau dia bentuknya rata-rata gabungan dari beberapa kelompok.
Jadi kalau kita punya dua kelompok, misalkan ada kelompok A, itu banyak datanya ada sebanyak NA dengan rata-ratanya XA, lalu kita punya kelompok B dengan banyak datanya NB dan rata-ratanya XB. Nah, kalau kita gabungkan, nanti kita punya rata-rata gabungannya, yaitu XG nih misalkan. Nah, ini dirumuskan, XG itu sama dengan XA kali NA ditambah XB kali NB. Kalau misalkan kelompoknya ada lebih dari 2, misalkan ada kelompok C, berarti XC dikali NC. Nah, dibagi NA tambah NB tambah NC kalau ada. Kalau ada lagi misalkan tambah XD kali ND, nanti di bawahnya ditambah ND. Nah, ini untuk rata-rata gabungan kalau dia berbentuk kelompok-kelompok. Untuk contohnya kita lihat ya. Nah, di sini diceritakan ini nilai rata-rata ujian statistika 8 mahasiswa ini 60. Jadi di sini kita punya ada kelompok yang pertama ya. Ini NA-nya adalah 8, ini banyak anggotanya dengan rata-ratanya itu 60. Kemudian nilai rata-rata 6 orang yang lain, nah berarti ada kelompok kedua 6 orang, banyaknya NB aja ya. NB-nya 6 orang nih dengan rata-ratanya 70. Nah, dan nilai rata-rata 4 mahasiswa berikutnya, oh ada satu kelompok lagi, kelompok ketiga. Katakanlah ini NC nih. Dia banyaknya 4 orang dengan rata-ratanya 90. Nah, kalau digabung berarti rata-rata mereka berapa? Nah, ini tinggal kita langsung aja masukin ke rumus yang tadi. Rata-rata gabungan sama dengan banyaknya rata-rata kelompok A kali banyaknya kelompok A, 60 kali 8, tambah 70 kali 6 untuk kelompok 2, ditambah 90 kali 4 untuk kelompok ketiga. Kita bagi, banyak semuanya, kita jumlahin aja nih, 8 tambah 6 tambah 4. Ini juga udah dikasih tahu, banyak semuanya 18, tapi kita tulis juga nggak apa-apa. Berarti ini dia menjadi 6 kali 4, 6 kali 8, 480, kita tambah 420, kita tambah 360 dibagi 18. Ini kita jumlahkan lagi, 1260 kita bagi 18, jadi rata-ratanya adalah 70. Nah, rata-rata gabungan dari semua siswa ini jadinya adalah 70. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, di contoh yang kedua, ini ada cerita lagi. Ini Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 2 kali tes. Nah, jadi dia dari 12 kali tes. Jadi dia ini akan melakukan tes itu sebanyak 12 kali ya, dan dia sudah melakukan 8 kali. Jadi kita anggap aja ini kelompok pertamanya itu adalah 8 ya. Jadi NA-nya itu adalah 8. Nah, dari 8 kali dia ikut tes ini, dia dapat rata-ratanya 6,5. Jadi kita anggap aja ini rata-ratanya 6,5. Jika untuk seluruh tes, nah berarti ini untuk totalnya ya. Berarti ada kelompok keduanya nih. Kelompok keduanya, kalau dia kelompok pertamanya 8, berarti kelompok keduanya itu sisanya 4 kali tes. Nah, Amin ingin mendapatkan rata-rata minimal 7. Nah, nanti di totalnya, dia maunya, kalau setelah digabung, itu rata-ratanya 7. Maka nilai untuk 4 tes yang tersisa, nah untuk yang kelompok kedua ini, Amin harus mendapatkan rata-ratanya berapa. Nah, ini yang ditanya nih, rata-ratanya berapa. Nah, ini sama kayak tadi, kita tinggal masukin, tapi ini yang belum diketahui adalah si rata-rata B. Rata-rata gabungannya udah tahu nih, nilainya 7. Nanti tinggal kita masukin, berarti 7 sama dengan rata-rata kelompok A ini 6,5 dikali banyaknya 8 ditambah rata-rata B-nya ini yang ditanya ya, dikali ini 4. Dibagi 8 tambah 4. Ini tinggal kita kali aja, 12 kali 4, 12 kali 7, 84 sama dengan 52, 6,5 kali 8 ya, 52 ditambah 4XB. Kalau mau dikecilin dulu juga boleh ya, ini kalau kita bagi 4 ya. Berarti ini 21 sama dengan 13 ditambah rata-rata B. Nah, jadi berarti rata-rata B-nya itu haruslah
21 kurang 13, 8. Jadi Amin harus dapat rata-rata 8 untuk 4 tes yang tersisa agar nilai rata-rata keseluruhannya dia menjadi 7. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat lagi contoh yang ketiga untuk rata-rata gabungan. Nah, di sini kasusnya ada rata-rata tes matematika di suatu kelas itu 72 ya. Nah, ini rata-rata gabungannya berarti karena total ini rata-rata di kelasnya 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75. Nah, sekarang kelompok pertamanya itu yang putra nih. Kita anggap aja yang putra ini rata-rata A ya. Rata-rata A itu 75, sementara banyaknya kita belum tahu nih. Kita tulis dulu aja NA. NA-nya mungkin A dulu aja. Dan rata-rata siswa putri, nah yang putri itu rata-ratanya 70, kita namain aja XB. 70, ini juga jumlahnya belum tahu nih, kita namain aja B. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, nah berarti di sini ada keterangan lanjutan nih. Berarti si B ini 6 lebih banyak dari putra. Berarti kalau putranya A, si putrinya 6 lebihnya ya, berarti A ditambah 6. Maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah, nah ini sama rata-rata gabungan, digabung dia rata-ratanya udah dikasih tahu 72 ya, jadi tinggal kita masukin langsung ke rumusnya. 72 sama dengan XA-nya itu 75 ditambah dikali NA-nya itu A ya, ditambah XB-nya itu 70 dikali NB-nya itu A ditambah 6 dibagi A ditambah 6, A ditambah B. Nah, ini tinggal kita kali 72 dikali 2A jadi 144A ditambah 72 kali 6 432 ya. Sama dengan 75A ditambah 70A ditambah 420. Nah, sekarang kita susun. Yang ada A kita pindahin semuanya ke kanan, yang tidak ada A-nya kita pindahin ke kiri. Berarti dia jadi 432 dikurang 20 sama dengan 75 tambah 70, 145. A dikurang 144A. Berarti di sini kita peroleh A itu adalah 12. A-nya ya. Nah, tadi jumlah kelasnya berarti jumlah siswa di kelasnya NA ditambah NB. NA itu A ya, NB itu A ditambah 6. Berarti jadinya 12 tambah 12 tambah 6 sama dengan 30. Nah, jadi siswa di kelasnya itu ada sebanyak 30. Nah, itu aja mungkin beberapa contoh untuk rata-rata data tunggal, baik itu rata-rata data tunggalnya sendiri ataupun yang berhubungan dengan data-data gabungan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.